Semangat pagi Indonesia. Hai anak-anak sahabat Erlangga, selamat datang di Erlangga Classroom. Erlangga Classroom adalah tayangan persembahan penerbit Erlangga yang akan membantu sahabat Erlangga belajar bersama. Di masa pandemi ini, ingat ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sehat-sehat semua ya. Hari ini bersama saya, Ibu Hening Pratiwi, kita akan belajar bahas soal persiapan pekan ulangan harian. Materi ini adalah untuk anak-anak sahabat Erlangga, jenjang SMA kelas 11 peminatan IPS. Selama acara berlangsung, anak-anak sahabat Erlangga bisa bertanya di kolom komentar ya. Sudah semangat belajar kan? Yuk kita simak bersama. Soal-soal yang akan saya bahas ini akan dapat dilihat oleh anak-anakku sahabat Erlangga di dalam buku Mandiri Sosiologi SMA kelas 11. Baik, kita mulai dengan soal nomor 1. Ketika manusia berkumpul dalam satu kelompok, maka tidak semua kumpulan itu dapat disebut kelompok sosial. Ada beberapa ciri-ciri yang harus dimiliki kumpulan tersebut agar dapat disebut kelompok sosial. Pernyataan berikut ini yang merupakan salah satu ciri kelompok sosial adalah A. Terdapat konflik karena perbedaan dalam kumpulan tersebut. B. Memiliki sebuah norma yang mengatur peran anggotanya. C. Memiliki pola interaksi yang teratur di antara anggota kelompok. D. Dapat meningkatkan status sosial anggota kelompok sosial itu. E. Menjadi salah satu acuan untuk melakukan mobilitas sosial. Sebelum kita menjawab soal ini, maka saya akan memberikan tips dalam menjawab soal, yaitu anak-anakku sekalian dapat terlebih dahulu mencari kata kunci atau kalimat kunci dalam pernyataan soal. Baik, dari soal ini maka kita dapat melihat bahwa kata kunci dari pernyataan soal ini adalah ciri kelompok sosial. Mari kita bahas. Ciri-ciri kelompok sosial adalah satu kesatuan yang nyata, dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Ciri yang ketiga, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasarkan status dan perannya. Ciri keempat, setiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Ciri yang kelima, setiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur peran anggota. Berdasarkan soal nomor 1, maka tadi sudah kita temukan kalimat kunci dari pertanyaan ini adalah ciri kelompok sosial. Maka jawaban yang tepat adalah B, yaitu memiliki sebuah norma yang mengatur peran anggotanya. Jawaban ini sesuai dengan pembahasan yang tadi yang sudah kita lihat dari ciri-ciri kelompok sosial. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Contoh kelompok sosial yang terdapat di dalam masyarakat antara lain A. Nina menelepon Doni untuk menanyakan terkait tugas sekolah. B. Ibu menjenguk bibi yang sedang sakit di kampung. C. Rudi berhasil menjadi sarjana walaupun ayahnya hanya berprofesi sebagai petani. D. Sonia mengikuti seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri bersama di Jakarta. E.
Pendukung kesebelasan sepak bola melakukan konvoi setelah pertandingan selesai. Baik, kita lihat bersama pembahasannya. Sebelumnya kita lihat tadi kata kunci dari pertanyaan ini adalah contoh kelompok sosial. Kita lihat pembahasannya. Syarat-syarat kelompok sosial menurut Suryono Sukanto. 1. Setiap anggota yang bergabung di dalamnya menyadari dirinya adalah bagian dari kelompoknya. 2. Di dalam kelompok tersebut ditemukan hubungan timbal balik di antara anggota-anggotanya. 3. Ada suatu faktor pengikat yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok sehingga hubungan di antara mereka bertambah erat. Faktor tadi dapat berupa kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ideologi politik yang sama, dan lain-lain. Kita lihat kembali kepada soalnya bahwa dari pilihan 5 pilihan yang ditampilkan, maka jawaban E adalah yang paling tepat. Mengapa? Karena jawaban E sesuai dengan syarat-syarat kelompok sosial, di mana setiap kelompok sosial itu memiliki anggota-anggotanya, berarti anggotanya lebih dari satu orang, ya, dan kelompok sosial memiliki faktor pengikat bersama. Faktor pengikat bersama itu bisa dalam bentuk kepentingan yang sama, tujuan yang sama, ya, identitas yang sama, ya. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah E. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 3. Bimo menjadi anggota kelompok futsal juara di kompleks tempat tinggalnya. Anggota kelompok futsal ini khusus anak-anak yang tinggal di kompleks tersebut. Hubungan antara anggota sangat erat. Sebulan sekali, kelompok futsal ini bertanding dengan kelompok futsal dari kompleks lain. Setiap bertanding, anggota kelompok futsal ini memandang lawannya sebagai musuh yang harus dikalahkan secara sportif. Berdasarkan karakteristik tersebut, kelompok futsal juara termasuk kelompok A. Sekunder, B. Primer, C. Outgroup, D. In-group, E. Paguyuban. Baik, sekarang kita lihat dahulu kata kunci yang terdapat dalam pernyataan ini, bahwa pernyataan ini menampilkan sebuah kelompok sosial yang memiliki ciri-ciri hubungan antara anggota sangat erat. Ya. Kemudian setiap bertanding, anggota kelompok futsal ini memandang lawannya sebagai musuh yang harus dikalahkan. Itu beberapa kata kunci yang terdapat dalam pernyataan soal. Dan pertanyaannya adalah karakteristik dari kelompok sosial apakah, ya, pernyataan tersebut. Kita lihat pembahasannya. Menurut William J. Sumner, ya, kelompok sosial terbagi menjadi 2 grup, yaitu in-group dan out-group. Menurut Sumner, dalam masyarakat primitif yang terdiri atas kelompok-kelompok kecil dan tersebar di suatu wilayah, terdapat pembagian jenis kelompok dalam atau in-group dan kelompok luar atau out-group. Menurutnya, di kalangan kelompok dalam dijumpai persahabatan, kerjasama, keteraturan, dan kedamaian. Apabila kelompok dalam atau in-group berhubungan dengan kelompok luar, muncullah rasa kebencian dan permusuhan. Ya, kita lihat, ya. Tadi kelompok futsal juara, ya, memiliki karakteristik, ya, yang merupakan kata kunci, ya, yaitu hubungan antar anggotanya sangat erat, ya. Kemudian memandang lawannya sebagai musuh yang harus dikalahkan secara sportif. Maka berdasarkan karakteristiknya, kelompok futsal juara ini termasuk kelompok yang paling tepat adalah D, in group. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Baik, kita lanjut ke
soal nomor 4. Danu adalah seorang siswa yang bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis kelas dunia. Untuk mendukung cita-citanya itu, Danu mengikuti klub bulu tangkis A dan setiap hari menonton dan mempelajari berbagai pertandingan bulu tangkis dunia. Danu juga sering mengikuti pertandingan bulu tangkis serta mendengarkan bimbingan ayah, guru, dan pelatih demi mencapai cita-citanya tersebut. Perilaku Danu menunjukkan bahwa A. Guru merupakan in-group bagi Danu. B. Pelatih bulu tangkis merupakan reference group bagi Danu. C. Ayah merupakan reference group bagi Danu. D. Kelompok atlet bulu tangkis dunia merupakan reference group bagi Danu. E. Kelompok penonton pertandingan bulu tangkis merupakan in-group bagi Danu. Dari pernyataan soal di atas, maka kita lihat kata kunci dari pernyataan soal tersebut ya, maaf, adalah ya Danu ya bercita-cita menjadi atlet bulu tangkis ya. Kemudian Danu sering mengikuti pertandingan bulu tangkis, mendengarkan bimbingan ayah ya, mengikuti klub bulu tangkis ya. Perilaku Danu itu menunjukkan bahwa kita lihat pembahasannya ya. Robert K. Merton membagi kelompok menjadi membership group dan reference group. Membership group adalah kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Ukuran utama keanggotaan seseorang pada kelompok adalah tingkat interaksinya dengan kelompok tersebut. B. Reference group adalah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang secara psikologis sehingga dapat membentuk pribadi dan perilakunya. Ya. Berdasarkan pembahasan soal tersebut, maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Kelompok atlet bulu tangkis dunia merupakan reference group bagi Danu. Mengapa? Karena dari kata kuncinya terlihat bahwa kelompok bulu tangkis dunia itu menjadi acuan Danu dalam mengikuti klub bulu tangkis ya. Danu setiap hari menonton, mempelajari pertandingan bulu tangkis dunia, maka kelompok atlet bulu tangkis dunia menjadi reference group bagi Danu. Jadi jawaban untuk soal nomor 4 yang tepat adalah D. Baik, kita lanjut untuk soal nomor 5. Salah satu ciri dari publik yaitu mempunyai pengikut yang luas dan berjumlah besar. Berdasarkan hal tersebut, contoh dari publik dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Pelanggan pusat perbelanjaan, B. Supporter tim sepak bola, C. Kelompok demonstran, D. Pendengar radio, E. Persatuan PKK dan Dasawisma. Dari pernyataan soal di atas, maka kita lihat kalimat kunci atau kata kunci dari pertanyaan ini adalah bahwa kelompok sosial ini memiliki beberapa ciri seperti berjumlah besar, ya, mempunyai pengikut yang luas. Baik, ya. Kita lihat pembahasannya. Publik merupakan kelompok yang bukan satuan dan berinteraksi secara tidak langsung melalui berbagai media komunikasi. Publik memiliki perhatian pada hal yang sama, namun tidak berkumpul pada satu tempat. Ya, itu pengertian dari publik. Kita kembali ke soal. Dari pilihan jawaban, maka kita lihat bahwa jawaban yang tepat adalah D.
Mengapa D? Karena pendengar radio ini sesuai dengan pengertian dari publik, ya. Dia memiliki perhatian sama, namun tidak berkumpul pada satu tempat dan berinteraksi secara tidak langsung melalui berbagai media komunikasi. Ya, kalau kelompok yang lain kita lihat berkumpul dalam satu tempat, ya. Bukan berarti jawaban soal nomor 5 yang tepat adalah D, pendengar radio. Kita lanjut untuk soal nomor 5. Penyakit sosial seperti kejahatan, kekerasan, dan kenakalan remaja tumbuh dalam masyarakat karena peran institusi keluarga, agama, ekonomi, dan politik yang sudah tidak memadai lagi. Berdasarkan teori fungsionalisme, penyebab masalah sosial tersebut berasal dari pandangan A. Disorganisasi sosial, B. Patologi sosial, C. Observasi, D. Subjektif, E. Objektif. Ya. Dari pernyataan soal tersebut, maka kita dapat melihat kata kunci dari pernyataan soal tersebut adalah tentang teori fungsionalisme, ya, kemudian peran institusi, keluarga, agama, ekonomi, dan politik yang sudah tidak memadai lagi. Ya. Kita lanjut dengan pembahasannya. Pandangan teori fungsionalisme mengenai masalah sosial yaitu masalah sosial muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok, dan bagian lainnya dari masyarakat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi ada kegagalan beberapa institusi sosial dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan teori fungsionalisme, ada dua pandangan tentang masalah sosial, yaitu patologi sosial dan disorganisasi sosial. Menurut patologi sosial, masalah sosial bagaikan penyakit dalam tubuh manusia karena adanya kerja organ yang tidak baik. Sementara pandangan disorganisasi sosial, masalah sosial bersumber dari perubahan sosial yang cepat. Kita kembali ke soal, ya, bahwa adanya penyakit sosial seperti kejahatan, kekerasan, dan kenakalan remaja ini sesuai dengan patologi sosial bahwa, ya, penyakit dalam masyarakat itu seperti penyakit dalam tubuh manusia, ya, di mana terdapat organ yang tidak baik atau mengalami gangguan, ya. Dalam hal ini, ya, adanya kejahatan, kekerasan, dan kenakalan remaja ini karena adanya institusi yang fungsinya sudah tidak memadai lagi, ya. Berarti ada bagian atau organ-organ dari masyarakat itu yang sudah tidak berfungsi dengan baik atau tidak menjalankan perannya dengan baik. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah B, patologi sosial. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya yaitu soal nomor 7. Menurut pandangan teori Marxis, masalah sosial disebabkan oleh A. Kekecewaan yang agresif, B. Kemajemukan masyarakat, C. Stratifikasi sosial di masyarakat, D. Mengabaikan aturan yang berlaku, E. Ketidaksetaraan kelas dalam sistem ekonomi. Kata kunci dari pernyataan soal di atas adalah pandangan teori Marxis. Mari kita lihat pembahasan soalnya. Fokus teori Marxis adalah teori konflik. Untuk masalah sosial, kontribusi konflik sosial itu sangat besar pada masalah sosial. Pandangannya mengenai masalah sosial dari teori konflik adalah bahwa masalah sosial itu muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah. Jadi hal yang penting dan umum dari teori konflik, ya, yang menurut Marxisme adalah adanya konflik antar kelas sosial.
Kita kembali lihat ya pada soal nomor 7 bahwa tadi kata kuncinya adalah teori Marxis ya. Teori Marxis ini adalah teori yang berdasarkan kepada konflik sosial. Bagaimana teori Marxis memandang masalah sosial, yaitu masalah sosial dianggap sebagai adanya konflik antar kelas sosial. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah E. Ketidaksetaraan kelas dalam sistem ekonomi. Hal ini menunjukkan adanya konflik antar kelas sosial. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 7 adalah E. Baik, kita lanjut untuk soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 8. Salah satu penyebab permasalahan sosial adalah kemiskinan. Berikut yang bukan penyebab terjadinya kemiskinan struktural adalah A. Korupsi, B. Rasa malas, C. Dominasi pemerintah, D. Kebijakan ekonomi yang tidak adil, E. Distribusi aset produksi yang tidak merata. Baik, kita lihat dari kata kunci dari pernyataan soal adalah yang bukan penyebab terjadinya kemiskinan struktural. Ya, kita lihat pembahasannya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Ya, jadi kemiskinan struktural itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial yang ada di lingkungan manusia, yang merupakan buatan manusia. Faktor-faktor sosial itu bisa berupa kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi produksi yang tidak merata, dan korupsi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Ya, berarti di sini faktor penyebab kemiskinan struktural adalah yang berasal dari luar individu itu sendiri, dari luar diri individu itu sendiri. Ya, itu penyebab kemiskinan struktural. Jadi bukan berasal dari dalam diri individu, tetapi dari luar, yaitu dari faktor-faktor lingkungan buatan manusia. Baik, kita lihat soalnya, kembali kepada soal ya. Tadi kita lihat bahwa kalimat kuncinya adalah penyebab terjadinya kemiskinan struktural. Karena kemiskinan struktural itu merupakan faktor yang disebabkan dari luar ya, dari luar diri individu itu sendiri, maka yang bukan penyebab terjadinya kemiskinan struktural adalah B. Rasa malas. Karena rasa malas ini merupakan faktor yang berasal dari dalam diri ya, individu. Sedangkan kemiskinan struktural tadi dalam pembahasan sudah disebutkan adalah faktor yang disebabkan oleh buatan manusia atau lingkungan sosial individu itu sendiri. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Pada sewaktu terjadi bencana banjir bandang di desa Ibnu, Ibnu lebih memilih untuk melakukan evakuasi terhadap warga sekitar yang masih terkurung banjir ketimbang pergi mengungsi bersama keluarganya ke wilayah yang lebih aman. Sikap Ibnu tersebut dalam pembentukan kepentingan publik termasuk kepada sikap A. Akulturasi, B. Kontravensi, C. Universalisme, D. Etnosentrisme, E. Partikularisme. Baik, kita lihat kata kunci dari pernyataan soal tersebut adalah sikap Ibnu yang lebih mementingkan kepentingan publik. Itu ya, kalimat kuncinya. Kita lihat pembahasannya. Menurut Talcott Parsons, dalam sebuah situasi, seseorang menilai dan melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum atau disebut dengan istilah universalisme atau berdasarkan kedekatan dengan subjek atau partikularisme. Bagi orang yang melakukan tindakan berdasarkan kriteria umum atau universalisme, setiap orang harus diberlakukan sama sesuai aturan yang berlaku. Bagi orang yang melakukan tindakan
berdasarkan kriteria partikularisme, maka kepentingan pribadi atau kelompok lebih penting dibandingkan aturan yang berlaku. Maka di sini kita dapat melihat perbedaan sikap universalisme dan partikularisme. Kalau universalisme lebih mementingkan kepentingan umum, sedangkan partikularisme lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Baik, kita lihat soalnya ya, sesuai dengan pembahasan di sana dan melihat dari kalimat kunci dari soal tersebut bahwa sikap Ibnu tersebut lebih mementingkan kepentingan publik, maka jawaban yang tepat adalah C, universalisme. Sesuai dengan pembahasan tadi yang saya katakan bahwa universalisme adalah ya, sikap yang mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Baik, kita lanjut kepada soal nomor 10. Itu soal terakhir. Terbatasnya lahan permukiman di ibu kota membuat banyak warga kurang mampu memilih untuk tinggal di bawah kolong jembatan, pinggiran aliran sungai, dan bantaran rel kereta api. Permasalahan ini tentunya menjadi salah satu penyebab kemiskinan karena faktor A. Sosial, B. Pribadi, C. Budaya, D. Geografi, E. Ekonomi. Dari pernyataan soal, maka kita lihat dulu kata kunci dari soalnya adalah terbatasnya lahan permukiman ya yang menyebabkan kemiskinan. Kita lihat pembahasannya. Kemiskinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Di antaranya adalah A. Faktor pribadi seperti penyakit, buta huruf, kemalasan, pemborosan. B. Faktor geografis seperti iklim dan cuaca, tidak adanya sumber daya alam yang memadai dan bencana alam. C. Faktor ekonomi seperti distribusi kekayaan, pengangguran, depresi ekonomi. D. Faktor sosial seperti sistem pendidikan yang kurang baik, perumahan, dan salah kelola rumah tangga. Kita kembali kepada soalnya. Dari soal tadi bahwa terlihat kata kunci dari soal ini adalah terbatasnya lahan permukiman ya, yang menjadi munculnya permasalahan sosial yaitu kemiskinan. Maka berdasarkan pembahasan yaitu jawaban yang tepat dari soal tersebut adalah A, yaitu faktor sosial. Karena faktor sosial itu adalah faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat ya, seperti adanya sistem pendidikan yang kurang baik, perumahan, dan salah kelola rumah tangga. Baiklah, anak-anakku sekalian, sahabat Erlangga, itu dia materi pembahasan mengenai pekan ulangan harian ya untuk jenjang SMA kelas 11 peminatan IPS. Semoga anak-anak sahabat Erlangga sudah paham ya. Jangan lupa untuk like and subscribe channel ini. Nantikan Erlangga Classroom selanjutnya dan beritahukan teman-temanmu untuk ikut menyaksikan acara ini. Tetap jaga kesehatan ya, anak-anak sahabat Erlangga. Sampai jumpa.